Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan, melimpahkan banyak kebaikan-kebaikan, utamanya dalam urusan agama kita, termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di masjid yang penuh berkah ini, di lanjutan pengajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kitab kecil ini memuat prinsip-prinsip dasar akidah yang dengan meyakini, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip inilah seseorang akan termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah permasalahan-permasalahan akidah yang disepakati oleh para a'immah, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tercantum di dalam kitab-kitab akidah mereka. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah istiwa di atas arsy-Nya, Maha tinggi di atas arsy-Nya. Kita ketahui bersama ayat-ayat yang menyebutkan tentang istiwa atau sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, yang jelas-jelas menyebutkan lafaz istiwa, itu ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya sifat ini adalah sifat yang benar-benar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih.
Kita ketahui kaidah yang disebutkan dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang sifat-sifat Allah. Beliau berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tentu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Maka sifat istiwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsy-Nya ini adalah sifat yang disepakati oleh para ulama salaf. Dan juga ini berkaitan erat dengan sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya. Sedangkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Baik. Jadi ini termasuk pembahasan akidah yang sangat penting. Karena dengan menetapkan sifat ini seseorang hamba akan semakin menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin merendahkan dirinya. Dengan itu dia akan semakin mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan semakin berusaha menjauhi perbuatan syirik atau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, walaqad waradat ayatun wa ahadithu wa aqwalus salafi tuthbitu uluwallah, tuthbitul uluwa lillah. Sungguh telah disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pernyataan para ulama salaf yang menetapkan sifat al-ulu, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-aliyu wa huwal aliyul azim di akhir ayat kursi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-a'la sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Wa huwal kabirul muta'al, al-muta'al, maha tinggi. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Jelas sekali tiga nama yang maha indah ini menetapkan sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua makna kemahatinggian. Kita tahu al-ulu itu ya maknanya adalah ulu zat. Allah maha tinggi zatnya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya, dan ini ditetapkan berdasarkan ijma' kesepakatan ulama salaf. Kemudian uluwul qadar, Allah maha tinggi sifat-sifatnya, kedudukannya, kemuliaannya. Kemudian uluwul qahar, Allah maha tinggi kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari pengaturannya. Semua makhluk tunduk kepada segala ketentuannya. Jadi semua makna ulu, makna kemahatinggian ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja orang-orang yang berpemahaman menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari uluwul zat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya maha tinggi di atas semua makhluknya. Padahal ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna salafa qad ajma'u ala dhalik, para ulama salaf telah bersepakat dalam hal ini, ya, sebagaimana juga yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, barakallahu fikum. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta pernyataan para ulama salaf, bahkan kesepakatan mereka, sudah pernah kita sebutkan di kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, tulisan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, dinukil kesepakatan para ulama salaf dari
generasi ke generasi yang menetapkan tentang masalah ini. Jadi ini bukanlah perkara yang bisa diperselisihkan. Ini adalah perkara yang wajib untuk ditetapkan. Apalagi dalil-dalil yang menyebutkannya di dalam Al-Quran sangat banyak. Di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bahkan menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan sifat uluwullah, maha tingginya Allah, itu lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil. Dengan berbagai macam bentuknya. Ya, maka ini adalah perkara yang tidak boleh diingkari. Mengingkarinya adalah merupakan sebab yang menjadikan seseorang dihukumi kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Awalan, yang pertama, beliau bawakan di sini, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan-amalan soleh diangkat kepadanya. Kalimat naik diangkat kepadanya menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, di atas semua makhluknya. Kemudian Thaniyan, wa qala Allah ta'ala, yang kedua, firman Allah di surat Al-Ma'arij ayat ketiga dan keempat. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dzil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu, malaikat, para malaikat, dan malaikat Jibril senantiasa naik kepadanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Thalithan, yang ketiga, firman Allah di surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan ayat ini sehingga mensyariatkan untuk kita baca waktu sujud kita dengan bacaan apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Antum tahu sujud adalah keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa sujud adalah rukun salat yang paling utama. Apa kata Rasulullah SAW tentang sujud dalam hadis riwayat Imam Muslim? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a fihi. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Karena dia merendahkan diri dengan sepenuh sifat kerendahan. Ya, dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, yakni kepalanya, wajahnya sejajar dengan tanah. Sikap merendahkan diri yang sempurna. Sudah seperti itu dia meninggikan Allah, mengagungkan Allah dengan setinggi-tingginya. Makanya dia membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Nah, dengan sikap inilah seorang hamba menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, berarti menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dalam semua maknanya tadi, menjadikan seorang hamba menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah. Makanya ketika ini dibaca di dalam sujud, ini diantara yang menjadikan sujud itu kedudukannya sangat tinggi dan merupakan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, serta kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada.
dan para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah ini, hafizakumullah, secara lengkap disebutkan oleh para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab Fikih Asmaul Husna. Ya. Tadi yang kita katakan lebih dari 1000 dalil yang menetapkan sifat uluwullah, kemahatinggian Allah. Yang ini disebutkan dalam bermacam-macam bentuk dalil. Ya, disebutkan ini supaya lebih jelas bagi kita bahwasanya dalil tentang hal ini adalah perkara yang memang banyak disebutkan dan bermacam-macam bentuknya, sehingga orang yang mengingkarinya benar-benar mengingkari sekian banyak dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Padahal mengingkari satu saja sudah jelas kufurnya orang tersebut, apalagi mengingkari banyak dalil. Pertama, al-awwal at-tasrihu bil fauqiyah. Penegasan di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah itu fauq, di atas. Surat Al-An'am ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan dialah yang maha perkasa di atas semua hamba-hambanya. Jelas. Ya. Menegaskan Allah Subhanahu wa taala di atas semua hamba-hambanya. Surat An-Nahl ayat ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Jadi ini penegasan di ayat ini, di dua ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim dan yang lainnya, ya, dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Hadis yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memuji pengambilan hukum yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hakamta fihim bihukmillahi alladzi hakama bihi fawqa sab'i samawat. Sungguh kamu telah memutuskan hukum untuk Bani Quraidah ini, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kamu telah memutuskan hukum untuk mereka ini dengan hukum Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas langit ketujuh. Ya, hukum yang Allah tetapkan di atas langit ketujuh jelas sekali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala fauq, ya, di atas langit ketujuh, di atas semua makhluknya. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, at-tasrihu bil uruji ilaihi. Penegasan tentang makhluk-makhluk yang dikatakan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti yang kita bacakan di dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Kemudian juga di surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Ya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua makhluknya dari langit ke bumi, kemudian urusan ini naik kepadanya. Jadi dua ayat yang menyebutkan ya perkara-perkara ini naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya, di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Kemudian juga dengan lafaz as-su'ud yang ketiga. As-su'ud juga artinya naik. Tadi yang kita sebutkan di surat Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal yang saleh diangkat kepadanya. Ini jelas sekali menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya.
Ada juga hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib." Ya, al-hadis, barang siapa yang bersedekah dengan sedekah seperti tamr, ya seperti kurma, dari usaha yang halal, usaha yang baik, dan tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Ini juga menunjukkan ya naiknya perkara-perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ya. Kemudian at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqati ilaih. Penegasan juga di dalam Al-Qur'an sebagian makhluk-makhluk yang diangkat kepada Allah. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang disebutkan misalnya dalam surat An-Nisa ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya. Berarti ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian yang kelima, at-tasrihu bitanzilil kitabi minhu. Penegasan bahwa Allah menurunkan Alkitab, kitab-kitab suci dari sisinya. Kata-kata menurunkan berarti dari atas ke bawah. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim." Diturunkannya kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi, maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang diturunkannya kitab ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Yang keenam, at-tasrihu bi anna Allah ta'ala fis sama'. Penegasan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Di dua ayat di surat Al-Mulk ayat ke-16 dan ke-17. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Di dua ayat ini jelas. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Maka ini menegaskan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas semua makhluknya. Demikian pula ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang yang ada di muka bumi ini supaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan juga para ulama yang lain. Ini semua penegasan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, termasuk hadis budak perempuan yang terkenal dalam Sahih Muslim, hadis Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan ini, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka dia mengatakan, "Fis sama," di atas langit. "Wa man ana?" Dan siapakah aku? Maka dia menjawab, "Anta Rasulullah," engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada majikan dari budak ini, "A'tikha fa innaha mu'minah," merdekakanlah dia karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Jadi jelas sekali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Kemudian at-tasrihu bi raf'il aidi ilaih. Penegasan yang disebutkan di dalam dalil bahwa ketika kita berdoa kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, dinyatakan sahih juga oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi
an yaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Mulia. Allah merasa malu ketika seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian ditolak kedua tangan tersebut kosong dan hampa. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, sehingga ketika orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengangkat tangannya, bahkan hatinya cenderung menghadap ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkara yang bahkan dipersaksikan dalam fitrah manusia. Nah, berikutnya al-isyaratu ilaihi hissan ilal ulu. Isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jari kita, dengan tangan kita ke arah atas, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh hamba Allah yang paling mengenal Rabb-Nya, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada, ya, di tempat berkumpulnya para sahabat dengan perkumpulan yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta persaksian mereka. Ketika beliau bertanya kepada mereka di awal, antum tus'aluna anni famadza antum qailun? Fama antum qailun? Kalian akan ditanyakan tentang aku di hadapan Allah. Apa yang akan kalian jawab? Maka mereka ya berkata, kaum mukminin ketika itu mereka berkata, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap, dengan jelas. Engkau telah menunaikan amanah Allah dengan sebaik-baiknya dan telah menasihati umat ini dengan sebaik-baik nasihat. Faqala bi isba'ihi as-sabbabati yarfa'uha ila sama'. Maka Nabi SAW kemudian ya mengangkat tangannya, jari telunjuknya, mengangkatnya ke langit, wa yankutuha ilai ilan nas, kemudian menunjukkan kepada mereka, kepada kaum muslimin saat itu, dan beliau bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Ini di hadapan semua para sahabat. Dan tidak ada di antara mereka yang kemudian menanyakan atau mengingkari hal ini. Menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang mereka sudah ketahui. Dan inilah perkara yang tentu mereka imani berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan masalah ini. Kemudian masih ada dalil yang lain seperti ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Di hadis yang kita kenal, ketika Nabi SAW berbolak-balik antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian naik lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Nabi SAW Mi'raj, ya, dengan sebab untuk meminta keringanan tentang salat sehingga menjadi salat 5 waktu. Disebutkan Nabi SAW naik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi kepada Nabi Musa berkali-kali. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala jelas di atas langit ketujuh, di atas semua makhluknya. Ini hadis disebutkan tentu di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang berikutnya tentang kisah Fir'aun yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-36-37. Yaitu ketika Fir'aun meminta kepada Haman untuk dibuatkan tangga-tangga ke langit karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa katanya. Menunjukkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Berarti akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang dibawa oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan orang yang mengingkari sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas, bahwa dia di atas semua makhluknya,
berarti menyerupai akidah atau keyakinan Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Nah, di ayat-ayat ini diterangkan di dalam Al-Qur'an ini, wa qala fir'aunu ya hamanu ibnili sarha ibnili sarhal la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ya. Dan Fir'aun berkata kepada perdana menterinya, ya wahai Haman, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa mencapai tangga-tangga, yakni tangga-tangga di langit, supaya aku bisa melihat kepada Tuhannya Nabi Musa, karena sungguh saya menyangka dia telah berdusta. Dan demikianlah dijadikan indah bagi Fir'aun keburukan amal perbuatannya, dan dia dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan tidak lain tipu daya Fir'aun kecuali dalam kecelakaan dan kebinasaan. Ini jelas sekali bahwasanya Fir'aun mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, padahal itulah yang diberitakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun. Ini paling tidak ada 10 macam dalil, dan masing-masing dalil punya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang makna hal ini, bahwa ini adalah perkara yang merupakan kesepakatan, ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah yang disepakati oleh para ulama salaf, ya, sampai dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa. Satu pernyataan di sini yang disebutkan oleh Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah taala dalam kitab Al-Ibanah. Beliau berkata, wa a'immatuna ka Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibni Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Hammad bin Salamata wa Hammad bin Zaidin wa Abdullah bin Mubarak wa Fudail bin Iyad wa Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah muttafiquna ala anna Allah subhanahu bidzatihi fawqal arsy wa anna ilmahu bikulli makan. Dan para imam-imam kita, para imam-imam ahlu sunnah, seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, imam penduduk Madinah, Sufyan ibnu Uyainah, Hammad ibnu Salamah, Hammad ibnu Zaid, Abdullah ibnu Mubarak, Fudail ibnu Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibnu Rahuyah, semuanya bersepakat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di atas arsy-Nya, dan bahwa ilmu Allah yang maha sempurna ada di semua tempat di seluruh alam semesta. Jadi ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga jelas orang yang mengingkari hal ini adalah perkara yang menjadikan orang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjut keterangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jabil Zainu rahimahullah taala. Rabi'an yang keempat, naqal al-Bukhari fi kitab at-tauhid an Abil Aliyati wa Mujahid fi tafsiri thumma stawa ila sama. Imam Bukhari menukil dalam kitab at-tauhid dalam Sahih Bukhari dari Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi dan Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, imam dari kalangan tabi'in, ya, keduanya dari kalangan tabi'in yang mulia, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 29. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit, ay ala wartafa'a, maha tinggi di atas arsy-Nya. Istiwa artinya adalah ala wartafa'a, maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan pernyataan seperti ini disebutkan dari banyak ulama salaf, di antaranya dua ulama tabi'in ini,
ya, Imam Abul Aliyah dan Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahumallahu taala. Nah, kemudian khamisan yang kelima. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy-Nya, Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ai ala wartafa'a kama jaa fi tafsir At-Tabari. Artinya istiwa di sini adalah ala wartafa'a, Maha tinggi di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan banyak nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan makna ini. Kita sudah tahu orang-orang yang menolak sifat istiwa yang berarti maha tingginya Allah, mereka mengartikan istiwa di sini dengan istaulah, menguasai. Yang ini mengandung banyak konsekuensi yang batil. Ya. Dan jelas ini tidak ditunjukkan di dalam makna secara bahasa Arab. Tidak juga disebutkan ada dalil dari pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian mengandung makna yang sangat rusak. Kalau diartikan menguasai berarti sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menguasai arsy, setelah itu baru Allah menguasainya. Karena disebutkan di dalam beberapa ayat, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Yani kalau diartikan dengan artian tadi, kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelum itu Allah tidak menguasainya. Kemudian juga mengandung konsekuensi yang batil, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy itu, sebelumnya ada yang menentangnya, ada yang melawannya untuk menguasainya. Maka jelas ini tidak mungkin dan ini menunjukkan makna yang batil dan masih banyak ya kebatilan dari pengertian seperti ini yang jelas sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang tadi kita sebutkan dan kita nukilkan. Nah, sadisan yang keenam. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fi hajjil wada' qailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum di haji wada' di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau bersabda, Ala hal ballagtu, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian petunjuk Allah dengan sempurna? Qalu, maka para sahabat ketika itu radhiyallahu taala anhum berkata, "Na'am." Betul ya wahai Rasulullah. Yarfa'u usbu'ahu ila samai wa yunakibuha ilaihim wa yaqul Allahumma syhad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke langit, kemudian menurunkannya, menunjukkannya kepada mereka, dan beliau bersabda, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ini juga yang tadi yang sudah disebutkan dalilnya menunjukkan kepada kita tentang penegasan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh dan tidak ada masalah dengan kita menunjuk dengan jari kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa atau ketika kita ya menyebutkan di dalam misalnya khutbah Jumat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat jari kita seperti ini, karena ini ditunjukkan di dalam contoh yang dipraktekkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabian yang ketujuh. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun indahu fawqal arsy." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan sebuah kitab sebelum Dia menciptakan makhluknya.
menuliskan sebuah ketentuan, ketetapan. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Yang itu tertulis di sisinya di atas arsy-Nya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Thaminan, yang kedelapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama' ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Datang kepadaku berita-berita dari langit di waktu pagi dan sore hari. Tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Ini juga jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang ada di atas langit, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluknya. Sudah ada nih? Ya, taib. Insyaallah kita kumandangkan azan dulu. Fadhal. Taib, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah, hafidhakumullah. Ya, kemudian ada beberapa nukilan dari para ulama yang dibawakan di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah ini. Ya, pertama pernyataan dari Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ya, dari kalangan tabi'in rahimahumullah ta'ala, beliau berkata, "Kunna wattabi'una mutawafiruna naqul." Kami, ya, dan para tabi'in yang jumlahnya banyak, kami semua mengatakan, "Innallaha jalla dzikruhu fawqa arsyihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kedudukannya ada di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Dan kami beriman dengan penjelasan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Ini pernyataan dari ulama salaf, ya, Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Baihaqi, seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Asyiran, yang ke-10. Wa qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Inna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa sya'a wa anna Allah yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a." Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh, ya, dia mendekat dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya, bagaimana dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia seperti misalnya sepertiga malam yang terakhir, ya, sebagaimana yang dikehendakinya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hakawi dalam Akidah Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini juga pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya pernyataan Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit Al-Kufi rahimahullah ta'ala. Ya, kita ketahui imam madhab, salah satu dari imam madhab yang 4 yang ada di zaman tabi'in juga rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar." Barang siapa yang mengatakan, aku tidak mengetahui Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia mengatakan aku tidak mengetahui
Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit atau di bumi, maka sungguh dia telah kafir. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fawqa sab'is samawat. Sedangkan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Fa in qala innahu 'alal arsy walakin yaqul la adril arsy al arsyu fis sama'i am fil ardi. Kalau orang ini mengatakan Allah itu di atas arsy, tapi dia berkata aku tidak tahu apakah arsy itu di langit atau di bumi, qala huwa kafir, maka orang ini kafir. Li'annahu ankara annahu fis sama, karena dia mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Faman ankara annahu fis sama'i faqad kafar, maka barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, maka sungguh dia telah kufur. Li'anna Allah a'la illiyin wa huwa yud'a min a'la la min asfal, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi di atas semua makhluknya, dan dia diseru diseru dengan diarahkan ke atas, bukan ke arah bawah. Ini disebutkan di dalam syarah Aqidah Tahawiyah di halaman 322. Berarti ini merupakan keyakinan sekali lagi disepakati oleh semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-12, Su'ilal Imamu Malik an kaifiyat istiwa'illahi ala arsyih. Ini athar yang terkenal dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau ketika ditanya tentang bagaimana kaifiyahnya istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kita yakin semua sifat-sifat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Termasuk istiwanya Allah, kita yakin tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Ketika beliau ditanya tentang kaifiyah, bagaimana sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya, maka beliau rahimahullah ta'ala berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah perkara yang diketahui, dimaklumi maknanya dalam bahasa Arab. Artinya ala wartafa, atau ulu wal irtifa, maha tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifiyahnya atau bagaimananya ini tidak kita ketahui. Ada tapi cuma Allah yang mengetahui. Allah tidak beritakan kepada kita, maka ini adalah perkara yang tidak kita ketahui dan tidak boleh kita membahasnya berdalam-dalam karena Allah tidak mengabarkannya kepada kita. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, sedangkan menanyakan tentang kaifiyahnya ini adalah perkara yang bid'ah. Bid'ah dalam akidah, ya bid'ah yang sangat fatal tentu akibatnya, yang sangat buruk. Akhriju hadzal mubtadi, kemudian dia memerintahkan untuk dikeluarkan orang yang bertanya ini karena dia adalah seorang ahlul bid'ah. Ini menunjukkan sikap tegas Imam Malik, dan seperti inilah sikap para ulama salaf ketika menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan dalam urusan agama seperti ini, apalagi dalam masalah-masalah akidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-13, la yajuzu tafsiru istawa bimakna istaula. Tidak diperbolehkan menafsirkan istiwa di sini bimakna dengan arti istaula, menguasai. Li'adami wurudi dzalika anis salafi, karena ini tidak pernah diriwayatkan dari para ulama salaf. Tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari tabi'ut tabi'un. Padahal kita tahu 7 ayat yang menyebutkan istiwa ini di dalam Al-Quran, istiwa di atas arsy. Fatariqatuhum aslamu wa a'lamu wa ahkam. Sementara kita tahu metode salaf dalam beragama paling selamat, paling sesuai dengan ilmu,
dan paling sesuai dengan hikmah. Ya, paling selamat karena berdasarkan dalil, paling sesuai dengan paling ilmiah karena dalilnya sangat banyak. Ya, paling selamat karena hanya menetapkannya berdasarkan dalil, tidak dikembalikan kepada akal. Kemudian sesuai dengan ilmu karena banyak dalilnya. Kemudian ahkam, paling bijaksana karena jelas akidah sesuai dengan fitrah manusia. Apalagi menetapkan kemahatinggian Allah, kita tahu ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat manusia. Taib. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, laqad amarallahu al-yahuda an yaqulu, sungguh Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk mengatakan, hittatun naghfir lakum khotoyakum. Hittah, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah supaya diampuni dosa-dosa mereka. Tapi mereka menggantinya dengan mengatakan faqalu hintah, artinya gandum, untuk mentahrif, menyelewengkan kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Wa akhbaranallahu annahu istawa alal arsh. Sama dengan permasalahan istiwa ini, Allah kabarkan kepada kita di dalam 7 ayat Al-Quran bahwa dia maha tinggi di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya. Faqalal muta'awwilun, tapi orang-orang yang mentakwilkan ayat-ayat ini berkata istaula, bukan istiwa istawa tapi istaula, ditambahkan lam. Sama dengan orang Yahudi ditambahkan nun. Ya. Fanzur ma asbaha lamahum allati zaduha binunil yahudi allati zaduha. Maka lihatlah, sangat serupa ya huruf lam yang mereka tambahkan di istawa menjadi istaula dengan nunnya orang Yahudi yang mereka tambahkan di hittah menjadi hintah. Berarti ini mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka selalu menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, menyelewengkan makna dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan ya bahwa perkara ini diingkari dengan sangat keras oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan juga ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini juga merupakan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zamannya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, sampai Ahlus Sunnah di zaman sekarang sampai di akhir zaman. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kemurnian agama ini sampai di akhir zaman nanti. Tapi barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai sampai di sini pembahasan tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita, kalau ada pertanyaan maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini di kertas ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Begitu banyaknya dalil yang mengatakan Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Alangkah jahilnya orang-orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Sebetulnya apa alasan mereka menyelisih dalil-dalil itu? Yakni setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memberikan taufik kepada mereka, yang tentu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar, kepada pemahaman akidah sesuai dengan manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah taufik dari Allah, tentu karena mereka menyimpang dari metode salaf. Ketika banyak perselisihan di akhir zaman, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kita tahu jumlah mereka adalah sedikit. Mereka adalah orang-orang yang asing, apalagi dalam masalah-masalah akidah, ya.
Maka ini yang menjadi sebab sehingga mereka banyak yang menyelisih dalil-dalil tersebut. Ya, ada yang jahil, ada juga yang mungkin sudah sampai kepadanya dalil tapi dia tetap mengingkarinya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diberi kesempatan untuk belajar akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini merupakan ya nikmat dan karunia Allah terbesar di akhir zaman. Inilah ilmu yang bermanfaat yang tersisa di akhir zaman ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dengan benar, mempraktekannya dalam amalan, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa teguh dan istiqomah di atasnya sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semoga menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.